Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini. Izinkan kami dan layakkan kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk taat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah karya Roh Kudus dari surat Efesus pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus sebagai hamba Tuhan mendoakan dan berharap agar setiap umat Tuhan menikmati karya Roh Kudus. Karena memang karya Roh Kudus itu yang pertama menguatkan saat saya dan saudara, saat kita dalam penderitaan. Demikian juga saat kita dalam kelemahan, baik kelemahan fisik karena sakit penyakit, juga kelemahan iman karena adanya begitu banyak pergumulan, persoalan yang menekan jiwa kita, yang bisa membuat kita depresi dan membuat kita stres dan kadang-kadang hilang pengharapan di dalam Tuhan. Roh Kudus itu datang, hadir, dan menguatkan kita. Kemudian yang kedua, Roh Kudus itu menumbuhkan iman percaya yang kita miliki. Sehingga kita memiliki iman yang berakar kuat di dalam Yesus Kristus. Iman itu akhirnya bertumbuh menjadi dewasa, tidak mudah goyah oleh badai persoalan dalam kehidupan. Iman yang semakin teguh, yang menaruh Yesus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dan menyerahkan kehidupan kita ke dalam kuasa tangannya. Jadi Roh Kudus itu yang menumbuhkan. Kemudian yang ketiga, tentu Roh Kudus menolong agar kita membuahkan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita mengenal kemurahan Tuhan. Bagaimana panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasih Allah dalam hidup kita. Dan kita tidak takut. Akhirnya kita hidup di dalam kehendaknya, seturut dengan kehendaknya. Apapun yang terjadi kita percaya bahwa rencana dan rancangan Allah dalam hidup kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Jadi kita tidak berkecil hati, kita tidak berputus asa, kita tidak sampai depresi dan stres, kemudian kita mengambil jalan pintas mengakhiri kehidupan. Dijauhkanlah kiranya hal itu dari hidup kita masing-masing. Jadi selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan akuilah itu dengan mulutmu. Selain itu, kembangkanlah talentamu. Karena setiap kita diberikan kasih karunia, talenta, keterampilan, hikmat, untuk kita kerjakan dan kita kembangkan untuk melayani sesama, mengasihi sesama, terlebih untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan dari seluruh karakter aspek kehidupan kita, hasilkanlah buah yang manis, yang bisa dinikmati oleh semua orang, yang bisa menjadi berkat bagi semua orang, dimanapun kita berada. Dari apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, dan seluruh hidup kita ini, sungguh-sungguh menjadi saksi yang hidup seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus berkarya untuk menguatkan kita, menumbuhkan iman Kristen agar semakin kuat dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Roh Kudus itu akan menguatkan hidup kami ketika kami lemah, ketika kami tak berdaya
Roh Kudus itu akan menumbuh kembangkan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan, sampai akhirnya dapat menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, yaitu talenta-talenta yang kami kembangkan. Setiap kepercayaan, keterampilan yang Tuhan berikan ketika kami diberikan kepercayaan untuk melayani, untuk mengasihi, untuk memimpin dan berbuat baik kepada orang lain, semuanya itu kami lakukan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan atas pengajaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Hari ini kami berdoa untuk setiap orang percaya yang sudah mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, supaya Roh Kudus menjamah hatinya, hidup kami diubahkan, dan hidup kami semakin kuat di dalam Tuhan, semakin menyukakan hati Tuhan. Baik itu perasaan hati kami, pikiran kami, perkataan dan seluruh perbuatan kami, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi orang lain yang ada di sekitar kami, sehingga kami menjadi saksi yang hidup, menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.